Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo Mamang, kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke Mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, jadi pada kesempatan sore kali ini gue bakalan ngebahas koin Shiba Inu, di mana koin tersebut telah ditinggalkan oleh pengembangnya yaitu Ryoshi. Jadi banyak nih yang berkomentar ya, bertanya-tanya apakah Shiba Inu scam, apakah itu benar, apakah itu permainan gitu ya. Jadi gue pun tidak begitu terlalu memahami ya entah apa rencana Ryoshi itu dari salah satu pengembang koin Shiba Inu. Tetapi itu sudah dikatakan oleh Ryoshi itu sendiri sebelumnya di jauh-jauh hari tentang koin Shiba Inu dan rencana dia untuk yang sekarang ini sedang sedang terjadi ya seperti itu. Namun di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Jadi gue tidak ada unsur ajakan, paksaan bahkan untuk kalian menahan koin Shiba Inu. Jadi itu tergantung diri kalian masing-masing ya. Sekarang ini isunya seperti ini bahwasanya itu memang betul ya. Ryoshi itu telah meninggalkan koin Shiba Inu bahkan Twitternya ada dihapus dan dari segi foto profile dan juga yang lainnya itu sudah diganti ya seperti itu. Jadi itu tergantung kalian. Kalian ingin meninggalkan Shiba Inu ya terserah, ingin tetap lanjut menghold juga ya terserah gitu. Kalau untuk gua pribadi ya gua sendiri gua tetap hold aja koin Shiba Inu. Karena ya ini nggak mungkin gitu kalau untuk menurut gua nggak mungkin hanya sekedar langsung ditinggalkan begitu aja tanpa permisi, tanpa pamit ke semua tim-tim yang lain atau pengembang-pengembang yang lain. Dan sekarang di sini ada informasi terbarunya mengenai koin Shiba Inu dan ini membuat kita agak sedikit tenang ya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya seperti biasa kita kopiin terlebih dahulu ketika otak perlu inspirasi. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke artikelnya. Nah, di sini ada sebuah artikel yang dikutip oleh cointelegraph.com. Pendiri Shiba Inu telah menghapus postingan di media sosial dan dia mundur dari komunitas. Saya hanyalah seorang pria tanpa konsekuensi yang mengetuk keyboard dan saya dapat diganti. Ini saya Ryoshi dan itu pernah Ryoshi itu sebelumnya pernah berkata seperti ini. Dia hanya seorang pria yang tanpa konsekuensi dan itu bisa diganti kapan saja ya, kurang lebih seperti itu menurut Ryoshi. Jadi seakan-akan itu mungkin dia rendah hati ya walaupun dia salah satu pengembang koin Shiba Inu tetapi dia tetap gitu. Dia tetap rendah hati makanya dia berkata seperti itu. Jadi siapapun gua hanya karyawan ya mungkin seperti itu, makanya suatu saat ketika gua tidak bisa dibutuhkan, gua bisa diusir, gua bisa diganti ya, kira-kira seperti itu nih yang gua tanggapi, yang gua simpulkan dari kata-kata yang ini, yang pernah Ryoshi katakan sebelumnya. Pseudonymous Shiba Inu, pendiri Ryoshi telah meninggalkan komunitas setelah menghapus semua tweet dan posting blog mereka minggu ini. Jadi memang itu sudah hilang ya. Jadi akun Twitternya benar-benar udah hilang, namanya tetap ada, tetapi udah diganti semua untuk semua tweetannya itu sudah hilang semua. Jadi udah kosong, tidak ada postingan satupun. Ya kalian bisa ngecek di akun Twitternya Ryoshi. Dan ini katanya mirip dengan pendiri Bitcoin yaitu Satoshi Nakamoto karena identitas Ryoshi tetap tidak diketahui. Sejak proyek diluncurkan pada Agustus tahun 2020, selain itu mereka juga telah melakukan pendekatan lepas tangan terhadap meme coin seperti pendiri Dogecoin yaitu Billy Markus dan Jackson Palmer. Jadi di sini itu dikaitkan juga seperti Satoshi Nakamoto di mana Satoshi Nakamoto itu adalah salah satu pendiri Bitcoin dan itu tidak diketahui identitasnya. Dan di sini Ryoshi pun sama, tidak diketahui identitasnya, tiba-tiba menghilang begitu saja. Ya, jadi ini masih sebuah teka-teki dari sebuah artikel dan juga dari pengembang Shiba Inu yang bernama Ryoshi yang tiba-tiba hilang undur diri tanpa pamit, tanpa permisi, seperti itu. Dan di sini pun ada Billy Markus dan Jackson Palmer ya,
Ini sama nih dari beberapa orang ini orang-orang besar gitu, tetapi identitasnya tidak diketahui, bahkan dia pamit begitu aja gitu. Dan itu nggak mungkin ya, buktinya sekarang aja Bitcoin masih harganya tinggi ya. Jadi kalian jangan khawatir lah kalau menurut gua. Jadi jangan terlalu panik dulu karena ini isunya belum terlalu valid. Pengembang utama seperti Satoshi Kusama telah menyatakan bahwa proyek tersebut akan melanjutkan dan terus mengaktualisasi visi dan rencana Ryoshi untuk eksperimen besar untuk membangun ekosistem meme-coin yang terdesentralisasi. Nah, di sini pun Satoshi Kusama mengatakan proyeknya akan tetap dilanjutkan dan akan terus berlanjut karena visi dari Ryoshi itu sendiri ya, dia mempunyai rencana untuk bereksperimen yang sangat besar lah, kira-kira seperti itu, untuk membangun ekosistem meme coin yang terdesentralisasi. Ya, jadi di situ kenapa gua tetap yakin dengan Shiba Inu karena di sini masih ada Satoshi ya, masih Vitalik Buterin pun menurut gua itu masih ada kaitannya dengan koin Shiba Inu. Itu kalau untuk opini gua sendiri, pendapat gua sendiri ya, karena beberapa hari yang lalu Vitalik Buterin itu pernah mendonasikan uang ya kepada koin Shiba Inu. Jadi masih banyak lah yang peduli gitu walaupun hanya satu orang yang keluar ini nggak mungkin langsung hancur itu menurut gua. Dan dari situ pun nggak mungkin Ryoshi langsung benar-benar keluar meninggalkan koin Shiba Inu itu nggak mungkin. Jadi ini masih teka-teki ya yang memang belum terpecahkan. Ryoshi telah mengisyaratkan pada beberapa kesempatan bahwa mereka pada akhirnya akan pergi karena mereka sering mengecilkan arti dan peran mereka dalam Shiba Inu. Dalam postingan Medium yang telah dihapus, sang pendiri dilaporkan pernah mengatakan. Nah, jadi di sini udah jelas bahwa Ryoshi itu sudah mengisyaratkan, udah ngasih kode dan beberapa kesempatan bahwa mereka pada akhirnya akan pergi ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini Ryoshi itu pernah berkata, saya sudah bilang dari awal, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak penting. Upaya untuk membuka kedok identitas, saya bahkan jika berhasil akan mengecewakan. Saya hanyalah seorang pria tanpa konsekuensi yang mengetuk keyboard dan saya dapat diganti. Saya Ryoshi. Nah, kan? Jadi sebelumnya itu Ryoshi pernah berkata seperti ini dan ini terjadi sekarang gitu ya. Jadi dulu itu dia pernah bilang dan karena dia itu bukan siapa-siapa dan untuk identitas pun tidak penting gitu untuk dia kasih tahu kepada semua orang-orang gitu. Karena sekalipun itu berhasil ya Ryoshi itu bukan siapa-siapa ya kira-kira seperti itu. Walaupun koin Shiba Inu misalkan berhasil harganya tinggi itu bukan hanya karena Ryoshi aja gitu. Itu berkat eh, tim-tim yang lain, pengembang-pengembang yang lain gitu. Walaupun buat tetap ada gitu ya itu karena kita kerjasama ya. Jadi seperti itulah kurang lebihnya. Ini yang Ryoshi katakan. Dan saat ini akun Twitter Ryoshi masih aktif tetapi dengan semua aktivitas dihapus. Sementara dua posting blog yang mengucapkan selamat tinggal kepada Shiba Army masih aktif di Medium. Namun beberapa anggota menyarankan bahwa postingan ini mungkin berasal dari scammer yang membuat akun baru atas nama Ryoshi. Jadi di sini masih banyak lah ya yang berspekulasi bahwasanya ini tuh ada scammer, ada hacker ya yang membuat akun Twitter bernama Ryoshi ya. Jadi masih banyak lah gitu informasi-informasinya dan isu-isunya tentang Ryoshi ini. Itu kata komunitas Shiba Inu ya. Idenya tampak masuk akal karena laporan sebelumnya yang menautkan ke blog Ryoshi sekarang menampilkan pesan pengguna menonaktifkan atau menghapus akun mereka meskipun akun lain menggunakan nama dan gambar profil yang sama. Dan di sini idenya tampak masuk akal katanya karena laporan sebelumnya itu pernah menautkan ke blog Ryoshi. Sekarang menampilkan pesan pengguna menonaktifkan. Jadi ya di sini masih dikaitkan dengan adanya scammer ya. Jadi ada yang ngehack lah gitu atau bahkan ada orang lain yang membuat akun baru di Twitter menggunakan nama Ryoshi ya seperti itu. Dan untuk nama dan gambarnya itu tetap sama ya. Jadi seperti itu. Duplikasi lah ada duplikasi data. Saya tidak penting dan suatu hari saya akan pergi tanpa pemberitahuan. Ambil Shiba dan naiklah ke atas. Posting pertama berbunyi. Sementara yang kedua menambahkan setiap Shiba Army adalah Ryoshi. Itu tidak mewakili seseorang tetapi kemuliaan Shiba Army berakhir. Wow. Ini di sini udah dulu itu pernah bilang seperti ini ya dari pengembangnya koin Shiba Inu. Jadi Ryoshi itu seakan-akan dia memposisikan diri itu dia tidak terlalu penting gitu ya di dalam koin Shiba Inu.
dan kalian silahkan mengambilnya apabila kalian ingin meneruskan gitu, dan itu silahkan gitu naik ke atas ya, kira-kira seperti itu. Itu postingan pertama kali yang dituliskan di akun Twitternya Ryoshi, dan sekarang dia menghilang gitu ya. Banyak sekali memang isu-isu bahwasanya Ryoshi ini telah meninggalkan koin Shiba Inu. Oke, memang mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan kepada kalian seputaran koin Shiba Inu dan juga pengembangnya yang bernama Ryoshi. Jadi masih banyak isu-isu juga yang memang ya menurut gua masih belum valid lah antara benar atau tidaknya bahwasanya Ryoshi itu 100% meninggalkan koin Shiba Inu. Tetapi menurut gua ini hanya sebuah apa ya, dari sosial media aja, tetapi di belakang layar itu dia tetap mendukung koin Shiba Inu. Itu menurut gua ya. Bahkan di situ pun dikaitkan ini menyamai kasusnya dengan pendiri Bitcoin, yaitu Satoshi Nakamoto yang memang tidak diketahui identitasnya sampai sekarang, dan dia pun pernah meninggalkan seperti itu ya. Dan ini terjadi di koin Shiba Inu. Ya semoga aja dengan adanya isu seperti ini, tetapi di balik layar Ryoshi itu mempunyai ya proyek-proyek baru gitu ya, pendongkrakan sebuah harga gitu. Intinya seperti itulah nilai-nilai positif kan, walaupun sekarang itu isunya negatif ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.